Kakak Rashid. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai juga, selain membuka kamera, tolong untuk mengubah username juga, di rename ya teman-teman. Jadi formatnya nanti nama, boleh nama lengkap, boleh nama depan aja, terus kemudian underscore kota, gitu ya, misal Bandung, kemudian jenjangnya, misal teman-teman ngelamar untuk Imam Khatib, berarti SMA Imam Khatib, gitu ya. Atau yang S1 bisa tulis S1 kayak gitu. Fungsinya apa teman-teman? Fungsinya supaya nanti bisa saling kenal gitu. Nanti teman-teman bisa saling bantu-membantu, harapannya bisa berbagi informasi gitu ya. Ya, gitu ya teman-teman, sekali lagi bisa on cam dan juga di rename sesuai dengan format yang sudah saya kirim di chat. Kalau sudah siap, kita mulai. Mas Agung sudah siap ya? Sudah aman ya? Apa namanya? Suara saya juga. Oke. Tekan dulu mungkin Kak Agung. Gimana, Mas? Sepertinya. Oh ya, oke. Udah masuk, udah jelas, udah lancar insyaallah. Baik, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa bawalah, wa Sebelumnya kita ucapkan khasyia dinis, sefalat getir dinis buat teman-teman semua. Selamat datang di bimbingan interview, lokasi interview Jakarta tahun 2022 dari tdv.awardee.id, teman-teman semua. Sebelumnya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Baik teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya dan juga antusiasme teman-teman yang luar biasa. Kami ucapkan selamat sudah menempuh lolos, menempuh seleksi berkas, dan saatnya teman-teman semua untuk ke tahap berikutnya, yaitu interview atau wawancara. Dan alhamdulillah semua yang ada di sini sudah tergabung di grup, lalu juga sudah menyerahkan bukti email interviewnya, sehingga nanti insya Allah sama-sama sore hari waktu Indo, atau mungkin sudah masuk malam ya, sudah masuk maghrib, dan siang hari waktu Turki kita bisa nanti sama belajar gitu ya dari pengalaman award sebelumnya seperti apa proses interview nantinya. Baik, sebelum dimulai teman-teman, alhamdulillah kita di sini ditemani oleh Kak Agung. Lebih lanjut nanti beliau akan memperkenalkan diri ya. Jadi Kak Agung ini juga award di TDV untuk program pasca sarjana S2 ya Kak Agung. Sedangkan saya sendiri, perkenalkan teman-teman, nama saya Hafizan, dan saya saat ini menempuh pendidikan di Najmuddin Erbakan University, dan jelas jurusannya adalah ilahiyat. Kemudian saya award di TDV angkatan 2020 gitu. Teman-teman bisa manggil saya Hafizan, dan sore hari ini insya Allah saya akan menjadi moderator sekaligus juga bicara gitu ya untuk bagian yang Imam Khatib dan juga S1. Nah, teman-teman, kegiatan bimbingan ini diselenggarakan oleh tdv.awardee.id, sebuah awardee atau penerima manfaat beasiswa TDV yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah mulai sejak tahun kira-kira 2020 kita sudah bergeliat untuk membantu teman-teman semua yang punya impian, tentunya yang punya banyak cita-cita untuk kita wujudkan bersama, dan gratis alias gratis gitu. Karena harapannya kita adalah saling tolong-menolong gitu ya teman-teman, saling membantu supaya teman-teman bisa lebih besar kemungkinan dan juga kesempatannya untuk lolos di beasiswa Turki di akhir waktu ini. Fokus kita teman-teman sore ini adalah membicarakan soal interview gitu ya, karena teman-teman udah lewat masa pemberkasan yang cukup panjang dan rumit, Masya Allah sekali. Dan sekarang kita fokus ke interview. Apa itu interview? Itu wawancara, sama aja. Dan terbagi dua lokasi yang teman-teman bisa pilih waktu di aplikasi berkas, yaitu Aceh dan Jakarta. Kebetulan untuk yang Aceh sendiri kemarin sudah ada bimbingan, dan saat ini kita akan melakukan diskusi, dan juga nantinya kita bisa gali pengalaman dari awardee sebelumnya seperti apa untuk wawancara TDV ini di Jakarta gitu, atau lebih tepatnya lagi mungkin di daerah Depok kalau nggak salah ya. Jadi di daerah yang
dekat di Jakarta walaupun bukan bagian dari Jakarta gitu ya. Untuk lokasinya sendiri, ini kalau lihat dari email-email yang masuk adalah di kantor Human Initiative, teman-teman. Dan kantor Human Initiative ini bisa dicek di Google. Kalau nggak salah, Human Initiative Headquarter ini juga merupakan tempat wawancaranya awardee dari tahun 2020 gitu ya. 2020, 2021 waktu itu tidak ada, teman-teman, kebetulan. Dan 2022 tahun ini insya Allah juga di tempat yang sama. Pengalaman saya adalah tempatnya cukup tersembunyi gitu. Jadi kalau naik motor itu lokasinya itu agak di belakang jalan utama. Jadi bukan di pinggir jalan langsung, tapi teman-teman nanti akan harus masuk sedikit ke gang. Kemudian posisi kantornya itu ada di belakang jalan utama. Jadi bukan di pinggir jalan utama, tapi di belakangnya itu. Itu yang membuat saya menyarankan teman-teman supaya teliti dan mengecek lokasi ini lebih awal. Kalau memang ada kesempatan lakukan survei gitu ya, mungkin 2-3 hari sebelumnya atau mungkin 1 hari sebelumnya gitu ya, teman-teman datang ke sana kalau memungkinkan supaya tidak salah tempat. Gitu. Oke, gitu teman-teman. Jadi insya Allah nanti saya akan menyampaikan materi dulu pengalaman saya waktu itu untuk jenjang Imam Khatib dan S1. Lalu nanti insya Allah Kak Agung akan menyampaikan juga pengalamannya untuk wawancara S2 gitu ya. Bisa jadi juga nanti akan mirip dengan S3 karena pasca sarjana satu paket kurang lebih. Nanti akan ada Q&A juga teman-teman. Jadi model Q&A-nya supaya efektif dan bisa merangkap semua. Jadi kita harapkan teman-teman kalau mau ada pertanyaan langsung disampaikan lewat room chat. Gitu. Syaratnya teman-teman harus menyertakan nama dulu, lalu asal kota sama jenjangnya gitu. Persis kayak format username. Gitu. Kemudian baru pertanyaannya apa. Mohon maaf kalau teman-teman yang tidak memenuhi syarat tadi, maka kami anggap pertanyaan tidak sah. Kenapa teman-teman ini penting? Karena nantinya harapan ya teman-teman bisa kenal, terus kemudian bisa saling bahu-membahu, bantu-membantu gitu ya, untuk dapat informasi dan juga jawaban dan lain sebagainya. Gitu ya. Untuk pertanyaannya bahkan sudah bisa dimulai dari sekarang kalau teman-teman ada pertanyaan, tapi dengerin materi kita dulu gitu ya. Jangan sampai nanti sudah disampaikan, sudah dijelaskan, tapi malah ditanyakan lagi gitu. Jadi nanti mana yang kurang jelas atau ada yang hilang gitu ya, ada yang kurang lengkap penjelasannya, nanti boleh banget ditanyakan gitu ya, sesuai dengan bahasan kita yaitu interview. Oke, gitu ya teman-teman. Sekali lagi buat teman-teman yang belum on cam, silahkan dibuka kameranya, kemudian diganti format username-nya. Kalau memang berhalangan, silahkan menyampaikan gitu ya, ada kendala apa sehingga tidak on cam. Oke teman-teman, sekarang saya akan share screen dulu. Semoga sudah masuk dan terbaca. Kebaca ya Kak Agung ya? Ya, kelihatan udah. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah persiapan wawancara TDV tahun 2022 dan slide ini dipersiapkan oleh Kak Syifa Nur, awardee TDV tahun 2020 jenjang S1. Nah, beberapa hal penting yang harus kita perhatikan sebelum wawancara dimulai. Yang pertama, tentunya tadi saya sudah sampaikan di awal, pastikan datang ke alamat yang tercantum di email. Gitu. Nah, ini nanti berkaitan dengan nomor 2, pastikan datang 15-20 menit sebelum waktu wawancara dimulai. Bahkan saya sarankan teman-teman 30 menit sebelum wawancara dimulai. Kenapa? Kalau nanti in case teman-teman tiba-tiba nauzubillahnya tersesat gitu ya atau nyasar, teman-teman masih punya waktu setengah jam untuk istilahnya mencari lokasi yang benar atau mungkin bertanya kepada orang lain gitu. Tapi kalau teman-teman mepet berangkatnya sampai di sana juga sudah mulai, kemungkinan teman-teman akan kehilangan kesempatan ini. Jadi saya sarankan sekali, apalagi di daerah Jabodetabek yang arus lalu lintasnya itu macetnya luar biasa begitu ya. Nah, jadi teman-teman saya sarankan kalau misal memang jaraknya cukup jauh atau daerah tempat tinggal teman-teman itu terkenal mungkin sering macet, ya 1 jam bahkan 2 jam setengah sebelum itu berangkat. Saya waktu itu wawancaranya itu pagi juga teman-teman, di email itu sekitar jam 9, sama mungkin ya sama teman-teman. Dan waktu itu saya berangkat habis subuh
jam 5 itu saya sudah berangkat naik motor sampai di daerah Depok itu kurang lebih jam 8 gitu. Jadi saya masih ada 1 jam untuk istilahnya kalau in case ada sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu ya, misal ban bocor, ketinggalan ABC dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diantisipasi karena masih ada waktu. Yang ketiga, teman-teman harus membawa dokumen asli yang diupload ke pemberkasan gitu. Jadi semuanya dibawa, ijazah ya, ijazah bagian depan itu, kemudian transkrip yang isinya angka-angka itu, lalu misal paspor, terus kemudian apalagi sertifikat. Intinya usahakan dan bahkan haruskan semua yang diupload itu teman-teman bawa dalam bentuk map gitu, satu map utuh gitu, supaya teman-teman nggak salah bawa atau nggak ketinggalan. Pastikan sebelum berangkat dicek lagi semuanya, di list lagi apa yang perlu dibawa, kemudian di absen satu-satu mana yang harus dibawa gitu. Jangan sampai nanti salah bawa atau malah ketinggalan. Itu sangat krusial dan sangat penting. Yang keempat, tentu ini harus jadi kebiasaan kita ya, memperhatikan penampilan gitu. Artinya teman-teman pakai baju berkerah, kemudian pakai sepatu, itu kan sudah normal sekali ya, etika kita itu orang Indonesia secara umum ketika masuk ke bagian formal, apalagi di dalam ruangan, tentu kita harus pakai sepatu dan berkerah gitu, jangan pakai kaos atau bahkan pakai sendal jepit gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Alangkah baiknya lagi teman-teman mungkin pakai pakaian kebesarannya gitu ya, bukan ukurannya terlalu besar tapi yang paling bagus gitu ya, disiapin buat acara penting, misal pakai jas atau misal apa, gamis mungkin kalau teman-teman merasa itu pakaian kebesarannya gitu kan, pakai jubah gitu bisa aja nggak masalah, atau pakai batik, pakai beskap gitu ya, pakai pakaian adat yang formal kayak gitu, saya rasa akan sangat menarik. Oh iya, selama saya bicara kalau misalkan ada putus-putus atau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa sampaikan ya gitu. Jadi sekarang Q&A-nya juga sudah bisa ditanyakan lewat room chat, jangan lupa nama, asal, kemudian jenjang gitu ya. Kemudian baru pertanyaannya. Itu syaratnya untuk kita jawab pertanyaan teman-teman. Lalu untuk yang terakhir, teman-teman harus mengontrol emosi sebelum, saat, dan setelah wawancara. Gitu. Jadi tenang aja gitu, jangan grogi banget gitu ya. Kadang orang kalau excited banget, banyak hal yang dia lupakan gitu. Karena dia terlalu excited gitu, waduh gimana nih nanti wawancaranya akan seperti apa gitu ya. Teman-teman terlalu memperhatikan sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Nanti takut, waduh nanti saya kalau nggak keterima gimana. Itu jangan dipikirkan gitu ya. Emosi-emosi negatif seperti itu jangan sampai timbul gitu. Jadi fokusnya kalau sebelum berangkat adalah tiba di tempat selamat ya. Itu dulu, tiba di tempat selamat dan di tempat yang tepat. Nanti begitu sampai di tempat, fokusnya adalah mempersiapkan yang terbaik gitu kan. Lalu setelah masuk ruang interview gitu ya, sudah melakukan interview, fokusnya adalah memberikan versi diri terbaik teman-teman yang teman-teman punya, dan terakhir ketika selesai fokusnya adalah berdoa gitu ya. Fokusnya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan hasil yang terbaik gitu, apapun hasilnya gitu insyaallah. Jangan terbalik gitu ya, maksudnya jangan ada yang dilongkap atau ada yang dihilangkan gitu, karena nanti akan memengaruhi hal teman-teman gitu ya. Terus kemudian saat wawancara, yang pertama teman-teman harus memperhatikan tentu tata krama, adab, dan sopan santun gitu ya. Sekalipun memang budaya kita dengan wawancara barangkali berbeda, tapi jelas ya kita tunjukkan gitu, seperti inilah orang-orang Indonesia yang tata krama dan adab, sopan santunnya begini gitu ya. Kalau misalkan memang teman-teman perlu bersalaman dengan mereka dan dibolehkan, saya sarankan bersalaman, kemudian juga masuk dan keluar dengan sikap yang baik gitu ya, jangan sambil ngobrol atau sambil teriak-teriak dan lain sebagainya, bisa jadi kan ada gitu. Jadi fokus menemui pewawancara tuh seperti teman-teman ya pengen memberikan atau membuktikan bahwa teman-teman itu adalah yang terbaik gitu, versi teman-teman yang terbaik. Yang kedua adalah tinggalkan kesan pertama yang baik dan pertahankan kontak mata dengan pewawancara saat wawancara berlangsung. Nah,
Sebagai disclaimer yang nanti akan saya ceritakan terkait pengalaman saya maupun yang akan Kak Agung sampaikan itu adalah pengalaman pribadi kami. Jadi bisa akan terjadi kepada teman-teman sama atau bisa akan terjadi pada teman-teman berbeda. Gitu. Jadi kita hanya menyajikan gambaran, bukan berarti yang saya sampaikan berarti akan seperti itu jadinya. Nah, waktu saya masuk ke ruangan, di situ sudah ada 3 orang yang duduk di meja untuk mewawancarai saya. Yang pertama adalah orang Indonesia sebagai penerjemah, kemudian satu lagi itu adalah pewawancaranya, orang Turki yang aktif memberikan pertanyaan, dan satu lagi juga orang Turki sebagai pewawancara, tapi dia tidak bertanya apapun. Dia hanya memperhatikan sikap kita dari awal, ujung kepala sampai ujung rambut selama wawancara. Nah, terkait dengan kontak mata ini, saya sarankan teman-teman memberikan kontak mata ke tiga pewawancara ini. Jadi baik penerjemahnya, baik yang mewawancarai maupun yang memperhatikan tingkah laku atau psikologis teman-teman tadi. Gitu. Jadi bergantian aja. Kalau misalkan lagi interaksi sama yang mewawancarai, berarti tatap mata yang mewawancarai. Kalau yang menerjemahkan lagi berinteraksi juga, berarti berinteraksi atau menatap kontak mata yang sedang menerjemahkan tadi itu orang Indonesia, beliau namanya Mas Amar gitu. Yang ketiga adalah menjawab pertanyaan sebaik mungkin dan hindari berkata tidak tahu. Nah, ini tricky sekali. Jadi saya yakin tidak semua pertanyaan teman-teman bisa jawab. Sama seperti saya waktu itu, saya tidak tahu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang memang saya belum pernah menemui hal tersebut gitu. Tapi saya tidak berkata bukan saya tidak tahu gitu. Tapi saya waktu itu berusaha untuk menjawab yang berkaitan atau yang mirip gitu ya. Tapi setelah itu saya tambahkan bahwa saya akan belajar lebih untuk hal tersebut gitu. Jadi saya tidak bilang tidak tahu, tapi yang saya tahu seperti ini, begini dan begini. Jika ada kesalahan, saya akan koreksi dan pelajari lebih lanjut nanti setelah wawancara ini. Saya bilang begitu. Nah, makanya kalau nanti teman-teman ketemu dengan sebuah keadaan yang nggak tahu sama sekali, teman-teman bisa ngeles dengan cara itu. Gitu. Jadi tetap harus menjawab, cari kata kunci atau mungkin hal yang mirip atau berkaitan dengan hal tersebut. Gitu. Misal pewawancara bertanya nih, apa hukumnya wanita safar sendirian tanpa mahram gitu misal, atau misal bagaimana wanita menyetir gitu. Teman-teman misal nggak tahu hukumnya atau pendapat para ulama seperti apa, atau misal teman-teman ragu dengan pendapat teman-teman sendiri bahkan, nah teman-teman bisa sampaikan gitu. Saya tahu hukum wanita ketika berada di rumah seperti ini gitu misalkan. Kemudian yang saya tahu juga wanita itu adalah begini misalkan. Lalu kemudian di akhir baru teman-teman sampaikan gitu. Maka saya rasa hukum wanita bla 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 ini adalah seperti ini. Namun jika mungkin saya kurang atau salah, maka nanti saya akan pelajari lagi gitu. Jadi yang mereka ingin tahu itu adalah bagaimana teman-teman ini punya usaha atau keinginan untuk mengetahui lebih banyak, kemudian juga menceritakan lebih baik gitu ya. Jadi mereka sangat tidak menerima jawaban tidak tahu atau tidak mau gitu. Yang keempat, disarankan teman-teman menggunakan bahasa Inggris atau Arab bagi yang menguasai. Nah, memang di lokasi atau di ruang wawancara itu teman-teman akan didampingi oleh seorang penerjemah dari bahasa Turki ke bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Turki maupun sebaliknya. Tapi saya sarankan teman-teman menjawab semua pertanyaan tersebut dengan salah satu bahasa ini, baik Inggris maupun Arab. Dan waktu itu pengalaman saya, semua pertanyaan yang diajukan dalam bahasa Turki oleh pewawancara, kemudian diterjemahkan oleh penerjemah ke dalam bahasa Indonesia, itu saya jawab semuanya dengan bahasa Inggris. Sampai dengan ketika pewawancara ini menanyakan apakah saya bisa bahasa Arab. Baru saya switch, kemudian ganti ke bahasa Arab. Walaupun bisa saya sampaikan, kemampuan bahasa Inggris maupun bahasa Arab saya tidak semahir itu atau sepasih itu, tapi saya berusaha sebaik mungkin menjawab dengan kata yang sesederhana mungkin dengan bahasa Inggris, bahasa Arab. Dan akhirnya pun penerjemah ini juga akhirnya menerjemahkan ke dalam bahasa Turki gitu. Jadi insya Allah para penerjemah ini juga handal gitu ya, bisa menerjemahkan dalam berbagai bahasa.
Tapi nanti menyesuaikan kondisi saja gitu. Jadi penerjemah bisa aja nanti meminta teman-teman juga tetap menjawab dalam bahasa Indonesia. Tapi selama itu tidak disampaikan atau tidak dilarang, teman-teman saya sarankan menjawab selalu dengan bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu. Lalu yang kelima, usahakan bersikap tenang, percaya diri dan berbicara dengan jelas gitu. Nah, tips dari saya sebelum teman-teman masuk ruang wawancara, kalau bisa ini latihan bicara di depan cermin gitu ya, atau mungkin jauh seperti itu teman-teman latihan gitu ya. Kalau perlu minta guru atau orang tua atau teman, saudara, teman-teman yang mungkin punya pengalaman soal interview, baik itu interview pekerjaan atau interview beasiswa lain. Nah, itu minta tolong ke mereka untuk jadi partner latihan teman-teman untuk wawancara gitu. Dan itu akan sangat membantu teman-teman nantinya untuk bisa punya gambaran seperti apa diwawancarai gitu. Nah, sebelum masuk lakukan tongue twister gitu. Tongue twister tuh kayak misal ular melingkar di atas pagar gitu, atau misal 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Nah, itu insya Allah membuat teman-teman lebih rileks, kemudian juga percaya diri gitu ya. Lalu untuk yang keenam adalah jadi diri sendiri dan tinggalkan kesan unik. Nah, karena ada banyak sekali kandidat yang diwawancara, baik di Aceh maupun di Jakarta, tentu pewawancara kan nggak akan hafal nama teman-teman semua gitu ya. Atau mungkin pewawancara bisa jadi ingat teman-teman itu karena satu hal yang membuat teman-teman unik. Contohnya umpamanya teman-teman bisa bahasa Turki gitu ya. Nah, teman-teman bisa memamerkan keunikan tersebut dan jangan malu gitu. Lalu kemudian bisa jadi teman-teman bawa alat peraga dan lain sebagainya, itu tentu diperbolehkan karena nggak dilarang. Terakhir jangan lupa mengucapkan terima kasih. Nah, ini umum sekali ya, setelah selesai terima kasih, kemudian kalau emang ada pertanyaan, nah di akhir pasti wawancara karenanya apakah ada yang ingin ditanyakan. Nah, itu saya sarankan teman-teman untuk ajukan pertanyaan gitu ya, tentang soal TDV ini gitu. Dan kalau perlu memperlihatkan simpati atau ketertarikan teman-teman dengan lembaga TDV itu sendiri gitu. Oke, kita lebih percepat. Nah, ini informasi dasar yang perlu dipelajari atau disiapkan lagi, informasi data pribadi gitu ya, teman-teman jangan sampai salah alamat, nomor telepon mungkin dihafalin lagi, nomor paspor kalau perlu, kemudian ijazah nilainya berapa terakhir kan, terus rata-rata berapa gitu mungkin perlu. Terus informasi umum tentang keluarga. Nah, uniknya waktu saya view di Depok itu di kantor Human Initiative, orang tua kami itu disilahkan untuk ikut menyimak wawancara secara langsung. Jadi bagi yang diantar oleh orang tua maupun wali gitu ya, sama pewawancara tuh diperbolehkan masuk gitu. Dan beberapa pewawancara juga nanti di akhir akan ada dialog juga dengan orang tua gitu. Jadi kayak mewawancari orang tuanya juga. Dan kebetulan waktu itu saya diantar ayah saya, dan ayah saya juga ikut masuk ke ruang wawancara. Kemudian juga ditanya hal-hal seperti tinggal di mana, kemudian bagaimana dengan kondisi perekonomian keluarga, lalu kemudian apa keinginan orang tua dan lain sebagainya. Itu orang tua saya sempat ditanya seperti itu. Terakhir informasi kesehatan ya umum saja gitu. Apakah teman-teman mungkin pernah COVID atau mungkin sekarang alergi apa, ABCD, dan punya penyakit dalam apa mungkin bisa disampaikan. Lalu jenis pertanyaan yang mungkin ditanya. Jadi pola bilir gitu ya. Jadi bisa 50% ditanya, bisa 50% tidak. Yang pertama pastinya pengetahuan dasar Islam gitu ya. Pengetahuan dasar Islam ini nanti tingkatannya tergantung pewawancara gitu. Jadi satu dengan yang lain beda-beda gitu. Bisa ditanya mungkin tentang bagaimana pendapat teman-teman tentang ISIS gitu ya misal. Walaupun itu sangat dalam tapi kan berkaitan juga tentang Islam gitu. Bagaimana Islam dan ISIS itu teman-teman memandangnya seperti apa gitu. Lalu misal bagaimana proses terjadinya nuzulul Quran kayak gitu misalkan, bagaimana turunnya Al-Quran kepada Rasulullah gitu. Terus kemudian bagaimana periodisasi dakwah Rasulullah gitu. Kan ada periode Makkah, periode Madinah, itu bisa jadi ditanya gitu ya. Lalu pastinya mungkin akan diminta untuk tes baca Quran gitu ya, kemudian hafalan. Nah, teman-teman yang punya hafalan baik silakan disampaikan gitu. Saya misal hafal 30 juz, saya hafal 15 juz. Bisa jadi akan dites, tapi kemungkinan dites itu adalah surat-surat yang pendek gitu ya. Kayak saya dulu waktu itu dites surat Ad-Duha gitu. Ad-Duha belum selesai sudah diminta stop dan lanjut ke pertanyaan berikutnya gitu ya.
Lalu pengetahuan umum gitu, misal ibu kota Turki apa, kemudian presidennya siapa, lalu kemudian negara terbesar di dunia mana gitu kan, lalu mungkin perang Rusia dan Ukraina itu bagaimana terjadinya, bisa jadi gitu ya akan ditanya. Termasuk nomor 3 juga sama. Nomor 4, pertanyaan tentang diri sendiri. Nah, ini nanti bisa jadi teman-teman akan ditanya setelah dapat beasiswa TDV apa yang akan teman-teman lakukan gitu. Lalu setelah lulus teman-teman mau ngapain gitu kan. Lalu kalau misalkan nggak keterima teman-teman akan bagaimana. Nah ini bisa ya teman-teman susun sebaik mungkin jadi meninggalkan kesan yang baik dan unik gitu ya di pertanyaan atau jawaban teman-teman. Yang terakhir pertanyaan tentang kondisi atau problematika lingkungan sekitar. Nah, waktu itu saya ditanya tentang bagaimana kondisi anak muda di Indonesia gitu ya. Ya sudah saya ceritakan begini, dan kemudian saya sampaikan solusi atau rekomendasi yang saya pikirkan begini. Dan akhirnya kemudian ditanya yang lain-lain juga itu tentang kondisi keislaman di lingkungan kita gitu ya. Lalu kemudian hal yang sepele mungkin bagaimana tetangga kita gitu atau teman-teman kita gitu kan, waktu kecil bagaimana kehidupannya itu, insya Allah mungkin saja bisa ditanyakan. Oke, lalu untuk teman-teman yang Imam Hatib itu mirip tapi sedikit lebih downgrade, dalam artian lebih tidak serumit teman-teman S1 apalagi S2 maupun S3 gitu ya. Jadi insya Allah teman-teman Imam Hatib tidak serumit itu pertanyaannya, bisa jadi hanya disuruh ngaji gitu ya. Kemudian ya pengetahuan dasar aja untuk tentang keislaman gitu ya. Misal ya tentang rukun Islam mungkin ya, rukun iman, terus kemudian tata cara umroh mungkin ya, terus misal tentang macam-macam najis gitu ya, bisa jadi gitu. Jadi insya Allah teman-teman yang adik-adik yang Imam Hatib ini dipersiapkan sebaik-baiknya gitu ya. Kalau perlu adik-adik Imam Hatib ini juga lebih mengupgrade lagi ya, visi tentang masa depan, tentang nanti setelah lulus mau kemana, kuliah mau di mana gitu kan, itu akan lebih baik lagi pasti. Jadi nggak sebatas di SMA saja gitu ya. Oke. Maaf. Nah, untuk pengalaman saya saat wawancara itu pertama mulai jam 9 ya. Saya berangkat tadi saya cerita habis subuh. Lalu kemudian setelah saya sampai di lokasi, waktu itu masih kondisi COVID ya. Jadi cek suhu dan lain sebagainya. Kemudian dikasih kartu pengunjung sama satpam. Lalu masuk ke ruang tunggu. Nah, di ruang tunggu ini kami menunggu cukup lama ya, sekitar 1 jam gitu. Jadi jam 10 itu baru kemudian wawancara tiba, dan setelah tiba langsung kami disuruh masuk ke satu ruangan secara umum, bareng-bareng maksudnya, baik yang S1, tapi waktu itu beda ya, waktu interview S1 dan Imam Hatib. Jadi waktu itu sekitar 25 atau 30 orang di satu ruangan, waktu itu hari pertama saya. Lalu ada uji kompetensi atau tes potensi akademik ringan gitu ya. Jadi hitung-hitungan, lalu tes kemampuan spasial gitu. Jadi misal ada pola gitu ya, ada pola bulat gitu kan, nanti selanjutnya akan bagaimana nih gitu. Atau ada dadu gitu ya, ada dadu langkah 1 gini, langkah 2 gini, langkah 3 gini, langkah keempat akan kayak gimana. Nah, itu kayak gitu. Itu tertulis bentuknya teman-teman. Jadi Bapak dari Turki ini memberikan kita souvenir gitu ya, ada buku terus ada hand sanitizer, kan kalau nggak salah ada note block, terus ya kemudian dibagikan soal